Halo, video kali ini adalah kelanjutan dari chapter sebelumnya, chapter 222 sampai 223 episode 73. Silahkan disimak chapter selanjutnya, Swallowed Star chapter 224 sampai 225 episode 74. Kembalinya Luo Feng membuat orang tuanya sangat bahagia. Namun Luo Hongguo dan Gong Xinlan tidak tahu bahwa dalam kurun waktu singkat 3 hingga 4 hari, Luo Feng telah mengalami begitu banyak hal. Dini hari berikutnya, tepat saat kabut pagi merembes ke udara, Luo Feng mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya lagi. Bersiap untuk menuju ke kota markas Hongning. Kamu baru saja kembali dan kamu akan pergi. Meja makan dipenuhi dengan sarapan. Ibunya bangkit untuk mendorong kursi roda untuk mengirim Luo Feng pergi. Ini akan cepat, aku akan kembali untuk makan siang. Luo Feng tertawa. Kembali untuk makan siang? Ibu secara pribadi akan pergi mengambil bahan-bahan dan memasak makanan favorit kamu. Kata Gong Xinlan dengan gembira. Luo Feng mengangguk. Meskipun dia memiliki hidangan mewah di dalam istana wargot virtual, jauh lebih baik daripada yang dimasak ibunya. Setiap kali aroma masakan ibunya meresap ke udara, Luo Feng akan merasakan sukacita dari lubuk hatinya. Ayah, ibu, aku akan pergi. Ketika sore tiba, saya akan memberi Anda semua kejutan. Luo Feng tertawa nakal dan berlari ke arah jet otomatis. Mengherankan, duduk di kursi roda, Luo Hongguo dan istrinya Gong Xinlan saling memandang dengan rasa ingin tahu. Jet mobil segitiga biru tua dengan cepat terbang dari distrik Mingyue. Langsung menuju ke Asia Barat, menuju kota markas Hongning. Saya selalu ingin membiarkan orang tua saya menggunakan roh alam, kali ini. Saya akhirnya bisa berdagang untuk beberapa dari mereka. Luo Feng bersemangat dan dipenuhi dengan kegembiraan. Luo Feng, suara garing yang jelas terdengar di kepalanya. Babata, Luo Feng menyalurkan benang energi roh ke ruang dalam penjaga pergelangan tangannya. Luo Feng, ini adalah kesempatan yang baik untuk bertukar. Babata melanjutkan. Sementara roh-roh alam mungkin memiliki beberapa manfaat dan kekuatan, jumlahnya terlalu sedikit. Ini hanya berguna untuk orang normal dan tingkat siswa. Bagi seorang traveler bintang, ia tidak melakukan apa-apa. Setelah mendapatkan beberapa roh alam, mari kita lihat apakah ada harta karun lain yang bisa kita tukarkan. Kepala Anda mungkin menyembunyikan beberapa barang bagus. Oh, oke, pokoknya aku secara resmi memiliki 4,5 kristal, aku bisa menukar total barang senilai 90 bintang. Pikiran Luo Feng mengalir, aku akan menukar beberapa roh alam. Apapun yang bisa kau putuskan. Haha, santai, biarkan aku yang menanganinya. Kata Babata. Lokasi, Pangkalan Hongning, sebuah pesawat ruang angkasa besar sedang dalam konstruksi. Mengenakan pakaian bulu hitam yang mahal, mengenakan topi, dan tampak berusia sekitar 60 tahun, seorang wanita tua berambut perak berjalan keluar dari pintu masuk kapal. 3 bawahan yang menunggu di bawah dari sebelumnya segera pergi untuk menerimanya. Ketua, apakah kita kembali sekarang? Dari ketiga bawahan ini, 2 di antaranya benar-benar wargot, dan yang terakhir adalah kepala pelayan. Jangan terburu-buru. Kami akan tinggal di kota markas Hongning selama 3 hari. Meskipun negosiasi kami dengan Hong tidak berhasil, kami masih bisa mencari wakil dan penjaga lainnya. Suara wanita tua berambut perak itu menonjol dan wajahnya tanpa ekspresi. Namun ketika dia mengamati sekeliling dengan pandangannya, tidak ada orang di sekitarnya yang berani melakukan kontak mata. Meskipun dia seorang wanita, dia adalah Raja Bawah Tanah seluruh bumi, Ketua Aliansi HR. Perhatikan kota markas Hongning, jika Anda menemukan salah satu dari 3 penjaga atau 6 penyelidik. Beritahu saya, wanita tua berambut perak itu memesan. Ya, kepala pelayan di sampingnya mengakui. Ayo pergi, wanita tua itu memerintahkan. Sangat cepat. Sebuah mobil Maybach yang mewah tampaknya penuh dengan sejarah, di bawah perlindungan bawahan. Wanita tua ini memasuki mobil. Ketika roda mulai bergerak, mobil meninggalkan kantor pusat Dojo Limits. Kira-kira 1 jam kemudian,
Sebuah jet mobil biru tua turun dari atas. Mendarat di landasan pendaratan di samping seorang pemuda mengenakan pakaian kasual hitam dengan ransel melompat keluar dan pintu kabin menutup di belakangnya secara otomatis. Penyidik. Penjaga pangkalan melihat Luo Feng, membungkuk hormat. Luo Feng mengenakan ransel, berjalan cepat menuju pintu masuk. Pangkalan ruang angkasa ini, bahkan di dalam dojo limits. Beberapa personel peringkat lebih tinggi memiliki wewenang untuk masuk. Masuk tanpa izin akses hanya akan menghasilkan sistem pertahanan menembak dan membunuh. Namun jelas Luo Feng adalah orang dengan izin dan izin dari tingkat tertinggi. Penyidik. Di bawah sapaan beberapa personil berbaju biru, Luo Feng langsung mencari kepala. Pada waktu bersamaan, ketua dojo dari penyelidik Luo baru saja memasuki pangkalan. Berita dengan cepat mencapai ketua aliansi HR. Berjalan ke pintu masuk bangunan kapal. Ini adalah kapal transportasi antar bintang. Suara Babata dipenuhi kejutan dan dengan penuh rasa ingin tahu ketika terdengar di benak Luo Feng, aku ingin tahu kerusakan apa yang diterimanya. Saya benar-benar ingin mensurveinya, tetapi sistemnya benar-benar terkunci, tidak mungkin saya masuk. Apa yang akan kamu dapatkan dari survei itu? Ini kapal kepala. Luo Feng berkomunikasi. Simpleton, karena kapal planet Yunmo tidak dapat diperbaiki, sekarang aku harus memikirkan cara untuk meninggalkan bumi. Tanpa kapal, bagaimana Anda akan pergi? Babata membalas. Kapal ini masih bisa terbang? Tanya Luo Feng. Tidak, kapal transportasi antar bintang ini rusak dan belum terbang terlalu lama. Saya memperkirakan beberapa bagian telah berkarat dan terkorosi, dari waktu ke waktu tanpa akhir. Bahkan tuan terkuat pun akan membusuk. Transporter antar bintang dengan kondisi sempurna, dibiarkan di bawah tanah selama ribuan tahun juga akan memiliki masalah, apalagi yang rusak. Luo Feng mengangguk, lalu mengapa kamu begitu terkejut? Ini rusak, tapi itu membuktikan bahwa masih ada banyak pesawat ruang angkasa di bumi. Dapatkan lebih banyak komponen. Kita mungkin bisa membangun kapal kecil dari mereka, kata Babata bersemangat. Bangun pesawat ruang angkasa? Luo Feng terkejut. Itu tugas kecil. Tidak tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Aku adalah Ai yang hidup. Kompartemen pengetahuan saya telah menyimpan sejumlah besar informasi, beberapa informasi peradaban tingkat tinggi dan lain-lain. Dengan cukup mesin, bahan, robot. Kapal perang antar bintang yang besar juga dimungkinkan. Bahkan tidak menyebutkan menyusun pesawat ruang angkasa sederhana, kata Babata percaya diri. Luo Feng dipenuhi dengan rasa ingin tahu terhadap alam semesta yang luas. Terutama jaringan alam semesta virtual, menurut Babata. Memasuki jaringan akan memungkinkannya untuk bertemu dengan budaya dan klan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya yang luas. Alam semesta, sementara hatinya belum siap untuk menjelajahi alam semesta, membangun sebuah kapal yang mampu melakukan hal itu selalu merupakan ide yang bagus. Babata, saya bisa membeli banyak mesin, bahan untuk Anda buat. Kata Luo Feng. Oh, dalam ruang virtual, wajah Babata memiliki ekspresi tak berdaya. Menutupi jarak jauh di alam semesta yang luas menuntut banyak hal dari sebuah kapal. Bukan hanya sistem catu daya internal, tubuh itu sendiri harus tahan lama. Bahan di bumi. Kekuatan dan daya tahan bijak bahkan tidak mendekati. Oleh karena itu, opsi terbaik adalah mendapatkan sisa-sisa dari pesawat ruang angkasa dan membangun kembali dari sana. Ini tidak mendesak. Begitu kamu sudah mencapai level bintang, memeriksa planet lain sesekali tidak akan terlalu jauh, kata Babata. Mengenai pembangunan pesawat ruang angkasa, Luo Feng menyerahkannya kepada Babata untuk direncanakan, memasukkan energi dan konsentrasinya sendiri ke dalam pelatihannya sendiri. Di dalam kapal, ruangan itu diam. Kepala Luo Feng membungkuk. Luo Feng, duduk. Hong berpakaian hitam duduk bersila di atas sajadah. Luo Feng mengikuti dan duduk bersila. Untuk tujuan apa kamu datang? Hong melihat ke arah Luo Feng. Saya ingin menukar beberapa hal, Luo Feng langsung berkata, menggunakan kristal muya. Haha bagus. Hong tidak bisa menahan senyum, dia sangat jelas pada kemampuan kristal muya.
Baik itu untuk pelatihannya sendiri atau untuk memberi makan pertumbuhan anggur kontak awannya, Hong membutuhkan mereka. Karena itu, dia sangat menghargai orang lain yang datang untuk menukar kristal mereka. Ini adalah katalog pertukaran, ini lebih detail daripada yang kamu lihat sebelumnya. Hong melambaikan tangannya. Di dalam ruangan yang sunyi dan gelap, sebuah layar besar muncul, menampilkan sejumlah besar barang, beserta penjelasan dan harganya. Ini pasti lebih dari sebelumnya. Mata Luo Feng berbinar. Apapun yang ingin kamu tukarkan, tukar saja. Hong memandang ke arah Luo Feng, kamu harus bisa menukar barang senilai 90 bintang. Jika Anda memiliki lebih banyak kristal muya, Anda juga dapat menggunakannya. Kristal. Luo Feng terpaku pada layar. Pro alam, 3 dari tidak. 2 tidak. 5, dan 2 tidak. 9. Luo Feng segera melaporkan. Hong mengangguk ketika mendengar itu. Dia tidak takut Luo Feng membeli, sebaliknya, dia lebih takut dia tidak membeli. Babata, apakah Anda melihat layar? Luo Feng menggunakan pikirannya untuk bertanya. Saya dapat melihatnya. Saya tahu sejak awal bahwa Anda penduduk bumi tidak akan memiliki harta. Dan seperti yang saya duga, kalian benar-benar miskin, menggunakan mainan ini sebagai harta. Meskipun telah mempersiapkan mentalnya, Babata masih kecewa dengan barang-barang tingkat rendah yang dipajang Hong. Ah, ada harta kecil. Babata berteriak, Luo Feng. Peralatan kuno tepat di bagian bawah, ruang gravitasi. Luo Feng dengan cepat melihat ke bawah. Ruang gravitasi kuno, 1000 kali gravitasi bumi, harga 90 bintang. Luo Feng terkejut. Bukankah ini ruang latihan perangkat gravitasi yang terkenal? Dalam pertukaran sebelumnya, itu tidak ada di sana. Kali ini, Hong benar-benar tahan untuk mengeluarkannya, sepertinya dia benar-benar menginginkan kristal. Namun harganya sangat tinggi, 90 bintang, itu kristal 4,5 muya. Sepertinya ada sangat sedikit di seluruh dunia. Sang kepala sengaja memberi harga 90 bintang, jelas untuk memikat Luo Feng untuk menggunakan semua bintangnya untuk membeli. Kepala, ruang gravitasi kuno ini, aku menginginkannya. Kata Luo Feng. Oh, Hong tampak kaget pada Luo Feng, sepertinya kamu benar-benar memiliki beberapa temuan lain, ruang gravitasi kuno ini. Sangat efisien untuk pelatihan, aku selalu enggan menjualnya. Sekarang Anda menginginkannya, saya akan menjualnya. Roh-roh alam, apakah Anda masih menginginkannya? Harga ruang gravitasi kuno adalah 90 bintang, secara resmi, Luo Feng hanya mampu membayar sebanyak itu. Tambahkan 2 bagian lagi dari darah naga, dan 2 bagian dari akar gagak hitam 100 tahun. Jumlahkan semuanya, kata Luo Feng. Pro alam, 2 akar gagak hitam 1000 tahun setara dengan 3 bintang, total 20 bintang. Bersamaan dengan ruang gravitasi, totalnya adalah 110 bintang. Hong kaget saat melihat Luo Feng. 110 bintang, itu nilainya 5,5 muya kristal. 5 muya crystals muncul dari kemeja kasual hitam Luo Feng, ditambah 0,5 miliknya dari Hong. TSK, Luo Feng. Penghasilanmu kali ini tidak kecil sama sekali. Hong tersenyum. Memang bukan, tidak ada yang melihat. Luo Feng tersenyum, namun dalam sekejap, sakuku kosong. Pro alam, kamu akan menerima saat kamu pergi. Sedangkan untuk ruang gravitasi kuno, Anda harus menunggu beberapa hari, saya akan meminta orang untuk mengirimnya ke tempat Anda. Hong senang. Seluruh kekuatan bumi hanya mencapai total berapa banyak kristal? Dan mengetahui kemampuannya, semua orang berusaha saling bersaing untuk mendapatkan lebih banyak. Siapa yang akan menjualnya? Dan Luo Feng menjualnya, ini membuat suasana hati Hong sangat baik. Ketika Luo Feng berjalan keluar dari pintu kabin, tangannya memegang tas perak, penuh dengan roh alam. Penyidiki. Luo Feng terkejut. Di depannya berdiri seorang wanita tua berambut perak dengan pakaian bulu hitam yang mewah. Dikelilingi oleh 3 bawahan, dia tersenyum ketika berbicara dengan orang China yang mahir, apa kabar? Penyidik Luo, izinkan saya sedikit mengganggu Anda bisa memanggil saya Isadora. Saya ingin tahu apakah saya mendapat kehormatan minum secangkir kopi dengan penyidik Luo?
Isadora, nama itu segera menyentak ingatan Luo Feng. Kaisar bawah tanah dunia, Ketua Aliansi H.R. Isadora. Sebagai traveler bintang, Luo Feng menyadari tokoh-tokoh penting bumi. Isadora, ini adalah permaisuri bawah tanah bumi, cerita-ceritanya dapat ditulis dalam serangkaian buku. Dalam ruang pribadi kedai kopi yang tenang di pusat kota Hongning, Luo Feng dan Isadora duduk saling berhadapan. Lady Isadora, Luo Feng membuka paket gula, menuangkan ke dalam cangkir kopi, mengaduk dengan lembut. Aku ingin tahu apa yang kamu butuhkan dariku? Penyelidik Luo begitu langsung, aku juga akan jujur. Isadora tersenyum, kerutan muncul di sisi matanya, penggalian pulau berkabut yang besar. Semua orang dari semua pihak bertarung untuk kristal Muya, kekuatan penyidik Luo benar-benar bisa menandingi perwakilan ketiga dan keempat, itu jelas merupakan pembuka mata bagi semua orang. Luo Feng tersenyum, insiden itu jelas mengangkatnya ke tingkat yang sama dengan tiga perwakilan itu. Penghasilan Anda kali ini juga tidak kecil. Isadora memandang Luo Feng. Aliansi H.R. Saya benar-benar menginginkan kristal-kristal itu. Tentu saja, harganya dapat menjadi milik Anda untuk diputuskan. Kami akan sangat adil. Luo Feng tertawa. Kristalmu ya? Dia mengerti bahwa seluruh dunia dan kekuatannya akan berjuang untuk mendapatkannya. Mereka memiliki banyak kegunaan, satu adalah untuk meningkatkan level siswa 8 atau 9. Dalam waktu 1 bulan, untuk memasuki level Traveler Bintang. Artinya satu kristal dapat membuat perwakilan baru. Bumi hanya memiliki sedikit perwakilan? Kelima negara besar. Satu perwakilan mirip dengan senjata nuklir. Bodoh, yang lain bersedia menggunakan kristal Muya untuk membuat Traveler Bintang level 1. Dalam ruang virtual, Babata mengenakan jubah kaisar yang mewah, duduk di meja makan dan makan sambil berkata, sambil mengutuk, sebenarnya menggunakan kristal Muya, harta karun. Menyia-nyiakan mereka untuk menciptakan Traveler Bintang 1, sungguh sia-sia. Itu memang sia-sia. Kristal Muya bukan apa-apa bagi penguasa planet Yunmo, tapi dia mengumpulkan banyak dari mereka. Dan mereka dianggap harta di dalam alam semesta, namun di dalam alam semesta, seorang Traveler Bintang level 1 tidak lain hanyalah goreng kecil. Ada terlalu banyak dari mereka dan mereka adalah yang terlemah dari semuanya. Siapa yang akan menyia-nyiakan kristal untuk membuat prajurit seperti itu? Bahkan Hong, Dewa Guntur tidak tahan untuk pergi membantu para wargot. Tanpa kristal, mencapai level bintang akan sangat sulit bagi mereka. Namun dengan itu, peluang mereka lebih baik. Namun, di bumi, seorang Traveler Bintang sudah berada di antara para elit bumi. Kristal Muya, maafkan saya baru saja menukarkan ini dengan kepala saya. Luo Feng tampak meminta maaf. Oh, seperti itu. Ketua Isadora memandang Luo Feng, penyelidik Luo, apakah ada yang tersisa? Bahkan jika itu adalah satu kristal, itu masih dapat membuat satu lagi perwakilan. Luo Feng tersenyum misterius. Ketua Isadora segera sadar, memahami Luo Feng masih memiliki beberapa yang disembunyikan. Bagaimana dengan ini, Nona Isadora? Saya pribadi akan mengunjungi Anda lain kali. Luo Feng tertawa, namun, saya lebih suka barang-barang peradaban kuno. Seperti pesawat ruang angkasa atau apapun yang aneh dan bukan dari bumi ini. Oh, Isadora terkejut. Bagi negara-negara, barang-barang kuno ini adalah rahasia. Karena mempelajari ilmu di balik barang-barang ini dapat mengarah pada penemuan luar biasa. Baiklah, aku akan menyiapkan daftar dan dokumen, menunggu kedatanganmu. Isadora tertawa. Beberapa sisa-sisa kuno untuk kristal Muya, dia tidak ragu. Luo Feng jelas, sebagian besar sisa-sisa peradaban kuno bumi sudah ditemukan, apapun yang bisa diambil telah lama diambil. Apapun yang Hong dan yang lainnya tidak bisa ambil. Dia tidak mungkin bisa mengambil sendiri. Karena itu yang terjadi, dia hanya bisa menemukan cara untuk bekerja dengan negara-negara, aliansi H.R. dan Dojo. Untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan bahan dan yang lainnya dari mereka untuk membangun kapalnya. Itu perdagangan yang bagus. Bagaimanapun, kristal itu adalah harta yang diinginkan semua orang.
Sore itu, Luo Feng duduk dengan jet mobilnya kembali ke kota yang Zhou di mana rumahnya berada. Setelah makan siang, lantai 2 rumah Luo Feng, memiliki Luo Feng, Luo Hua dan orang tuanya. Keluarga 4. Ayah, Ibu, Luo Hua, setelah menelan Anda akan merasa seluruh tubuh Anda lemas dan mati rasa. Anda akan memiliki perasaan yang menyegarkan. Luo Feng meletakkan 3 potong bubur hijau yang sudah diiris di depan mereka, ini semua dari roh alam yang sama. Efek obatnya sangat lembut, tidak merusak tubuh. Namun, untuk memberikan roh alam kepada 3 orang biasa untuk dikonsumsi, tidak ada yang akan melakukannya. Itu terlalu banyak pemborosan. 1 roh alam dapat membantu pejuang tingkat yang lebih tinggi bangkit lurus menjadi wargot tingkat menengah atau wargot yang lebih tinggi. Dan sejumlah besar sifat obat yang akan berkumpul di dalam tubuh, menyerap dari waktu ke waktu, meningkatkan kekuatan seseorang dengan sangat cepat. Itulah sebabnya 1 roh alam setara dengan wargot tingkat tinggi. Memberikannya kepada orang normal, yang paling akan dilakukannya adalah menciptakan petarung tingkat panglima perang. Ini sangat manis. Luo Honghuo dengan ringan menggigitnya, memasukkannya ke dalam mulutnya. Ini lebih baik daripada wortel. Komentar Gong Xinlan. Ini lezat. Luo Hua menelannya. Luo Feng tampak ketika keluarganya menyelesaikannya, mengatakan, oh, ini mungkin hanya terasa sedikit lebih baik daripada wortel, tetapi harganya jauh lebih tinggi daripada wortel. Nilainya lebih dari 1000 tahun akar gagak hitam. Apa? Lebih berharga daripada akar gagak hitam? Luo Hongguo, Gong Xinlan dan Luo Hua semuanya terkejut. Terakhir kali Luo Feng terjebak dalam reruntuhan arkeologi 9. Keluarga itu menghadapi kesulitan Luo Hua yang menggunakan akar gagak hitam 1000 tahun untuk menjadi salah satu dari 8 tokoh bisnis terkemuka. Harga root itu sudah tidak bisa dipercaya. 1 gigitan bernilai beberapa ratus juta? Luo Hongguo dan 2 lainnya saling memandang. Ayah, Ibu, kamu tidak bisa menggunakan uang untuk mengukur nilainya. Ada banyak harta di bumi yang tidak bisa dibeli dengan uang. Luo Feng menggelengkan kepalanya, roh-roh alam ini, kalian semua hanya memakan 1. Saya sudah membawa 8 di koper saya. Bersama dengan 2 bagian darah naga, Luo Hua, semua ini akan tersisa untukmu. 8 roh alam, 2 bagian darah naga, adik laki-lakinya, Luo Hua terlalu terkejut dengan kata-kata. Luo Feng tertawa ketika melihat ini. Posisi yang berbeda berarti seseorang memandang masalah dengan perspektif yang berbeda. Hanya kekuatan bijaksana, begitu dia menerima tuannya. Dia berada di posisi yang sama dengan Hong dan Dewa Guntur. Untuk 2 orang yang tinggi di atas semua orang, sedikit lebih kuat dari 5 negara. Posisi ini berarti bahwa mata uang bumi sama sekali tidak bernilai banyak. Dan berbicara tentang posisi, sebagai satu-satunya murid Master Yunmo Planet. Posisi ini sendiri lebih besar daripada Kaisar Kekaisaran Silver Blue yang memimpin 8 galaksi. Sangat disayangkan, Master Planet Yunmo sudah mati. Kekuatan apapun yang dia miliki sebelumnya hilang. Luo Feng masih sangat bersyukur, jika planet Yunmo tidak hancur, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi murid Tuan Planet Yunmo. Melihat orang tua dan adik laki-lakinya yang mencoba menggerakkan pisau pertempuran merah darahnya, Luo Feng tertawa. Babata, pindai aku. Kondisi tubuh orang tua dan adik laki-lakiku. Luo Feng memerintahkan, tingkat apa? Ayahmu adalah siswa tingkat 3, ibu adalah siswa tingkat 2, dan adik laki-lakimu adalah siswa tingkat 3. Efisiensi penyerapan orang normal benar-benar rendah, semangat alam itu, meskipun terbagi 3, setiap porsi tidak kurang dari 1 porsi darah naga. Dengan 1 porsi darah naga, petarung normal Anda bisa menjadi prajurit pemula, kata Babata. Luo Feng puas. Selama keluarganya sehat, itu sudah cukup. Dia tidak pernah berharap orang tuanya pergi ke alam liar untuk membunuh monster. Akhir dari chapter 224 sampai 225 episode 74, terima kasih.